Kita dapat dengan mudah memahami kehendak Tuhan dalam memilih Daud sebagai raja, dengan membuka 1 Samuel pasal 17. Mari kita lihat pasal 17 ayat 12 bersama-sama. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara-saudaranya pergi berperang, tetapi Daud masih muda dan tampaknya tidak dapat berperang. Karena itu, dia hanya mengurus berbagai suruhan dan merawat domba. Suatu hari, ayahnya Isai memintanya untuk membawa sesuatu kepada saudara-saudaranya. Setibanya di medan perang seperti yang diminta, dia melihat Goliat, seorang prajurit Filistin, yang sangat menghina Israel dan menghujat Tuhan berulang kali. Namun, setiap orang yang mendengar ini merasa tertekan oleh kehadiran Goliat, gemetar ketakutan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghadapi atau berpikir untuk mengalahkan Goliat. Bahkan Raja Saul, seorang prajurit veteran, gemetar, tidak berani menghadapi Goliat, dan saudara-saudara Daud, Eliab, Abinadab, dan Syama, semuanya gemetar juga. Daud, yang mungkin lemah secara jasmani, tetapi memiliki hati yang kuat, melangkah maju. Aku biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia menunjukkan tekadnya yang kuat. Kemudian, terjadilah pertempuran antara Daud dan Goliat, prajurit Filistin itu. Engkau datang melawan aku dengan senjata yang terlihat, tetapi sebagai utusan Tuhan, aku datang melawan engkau dengan nama Tuhan yang tidak terlihat. Dengan begitu, timbullah pertempuran antara Daud dan Goliat. Pada akhirnya, prajurit raksasa Goliat ditaklukkan oleh tangan Daud. Satu hal yang dapat kita pertimbangkan di sini adalah bahwa semua orang ini juga percaya kepada Tuhan. Saul percaya kepada Tuhan, dan begitu pula para prajurit di bawahnya. Selain itu, ada banyak prajurit gagah berani yang bisa dianggap veteran karena sering ikut serta dalam pertempuran. Tentu saja, kakak laki-laki Daud juga terlibat di dalamnya. Ketika kita melihat adegan ini, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan memilih Daud, yang tampaknya paling lemah di mata manusia? Bagaimana Tuhan menetapkan kriteria untuk pilihannya? Apa yang dia lihat? Tuhan melihat dalam hati Daud bahwa dia mampu melakukan demikian. Oleh karena itu, di zaman ini juga, berharap bahwa kalian juga memiliki iman yang lebih besar kepada Tuhan, di dunia iman yang tidak terlihat, daripada berfokus pada penampilan luar. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.